Ya, teman-teman kemarin atau dalam sesi sebelumnya kita sudah belajar sejarah teologi Perjanjian Lama, sudah kita mulai dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya, kalau saudara masih ingat, apakah teologi Perjanjian Lama harus dimulai dengan Gabler? Gitu ya. Nah, seorang yang belajar teologi Perjanjian Lama memang harus familiar dengan nama itu. Nama lengkapnya Johann Philipp Gabler, ya. Kurang lebih abad ke-18 tahun 1700 sekian. Mengapa dia menjadi terkenal? Karena Gabler itu menjadi seorang teolog rasionalis. Jadi saudara perhatikan ya, seorang teolog rasionalis Jerman yang mendefinisikan teologia biblika sehingga menjadi satu disiplin teologi yang berdiri sendiri. Oke. Dengan banyak alasan, nanti kita akan lihat beberapa poin dari pemikirannya. Jadi saudara bisa bayangkan seorang teolog rasionalis, ya, itu sangat terkenal. Tetapi kita sudah melihat bahwa sebenarnya teologi PL itu tidak harus dimulai pada Gabler, ya, tidak harus dimulai pada Gabler, yaitu pada orasi ilmiah yang beliau sampaikan pada masa itu, yang dicatat di seluruh dunia dalam literatur khususnya Perjanjian Lama. Tetapi kita harus mulai dari PL, ya. Jadi saudara ingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Mengapa dari PL? Karena ternyata di dalam PL, teologi PL itu sendiri sudah memiliki akar historis yang kuat. Alasannya apa? Karena kalau kita memperhatikan para teolog-teolog, kalau kita boleh katakan para nabi, atau lebih spesifik penulis-penulis Perjanjian Lama yang terkemudian, ya, later, ada letter writer gitu ya. Jadi penulis-penulis Perjanjian Lama yang terkemudian, misalnya apa namanya, mulai dari nabi-nabi, gitu ya, itu memakai tulisan-tulisan penulis dari yang terdahulu, earlier, the earlier writer, gitu ya. Nah, kalau saudara perhatikan, mereka memakai tulisan-tulisan itu. Dan kemarin kita sudah melihat contoh-contoh. Salah satu contoh yang sangat kuat, apa yang dikatakan oleh Hosea pada Hosea pasal 12 ayat 5. Saudara perhatikan ya, 12:5. Di situ dikatakan Yakub bergumul dengan Tuhan. Ya, kalau saudara cek nanti, ya kata-katanya kurang lebih seperti itu. Yakub bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Oke, tetapi kemudian dia katakan di sana ia telah berfirman bagi kita. Ya, ada satu terjemahan yang unik memang dalam bahasa aslinya. Jadi bukan dikatakan di sana ia berfirman kepadanya atau baginya, tapi kepada kita. Jadi berarti firman Tuhan itu satu bagian yang tetap relevan dari zaman Yakub, kemudian pindah kepada Hosea, tapi karena ada kata kita, maka juga berlaku bagi kita hari ini. Itu salah satu contoh. Oke. Kemudian kita berpindah lagi. Jadi saya mereview ya, saudara ingat apa yang kita pelajari kemarin. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, oke, ternyata di dalam Perjanjian Baru PL itu sendiri juga jelas begitu relevan. Karena apa? Karena Yesus sendiri menjadi satu tokoh sentral yang memakai Perjanjian Lama dalam berbagai pengajaran-pengajarannya. Ya. Misalnya contohnya dalam Matius pasal 19, ya, saudara perhatikan ada pertanyaan percobaan. Ya, kalau saya katakan pertanyaan pencobaan. Ya, bolehkah bercerai gitu ya?
Ya, ini kan pertanyaan pencobaan gitu ya. Karena jelas-jelas di dalam seluruh Alkitab itu jelas tidak boleh kan gitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab pada sisi pertanyaan itu, tetapi dia mulai dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dia menjelaskan historisitas kesejarahan Perjanjian Lama yang dimulai dengan penciptaan. Ya toh? Bukankah kamu telah tertulis, bukankah kamu tahu bahwa di dalam zaman Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian, Tuhan telah menciptakan gini dan seterusnya. Oke. Kemudian juga para rasul. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan 2 Timotius 3 ayat 16, ya, segala firman diilhamkan Allah atau segala tulisan diilhamkan Allah, tentulah juga itu pertama-tama menunjuk kepada PL. Tapi kalau kita lihat pada konteksnya juga kepada PB. Nah, dengan demikian jelas kita harus mulai di dalam PL itu dan juga di dalam PB itu sendiri. Oke. Ini beberapa menit saya mereview supaya kita siuman dan kita punya dasar berpijak untuk berangkat kemudian gitu ya. Karena saya tahu teman-teman sudah tahu itu, tapi saya hanya mengulangnya. Kemudian memasuki abad-abad yang disebut dengan abad-abad Bapak Gereja. Kurang lebih abad pertama sampai dengan abad yang keempat. Ya. Ada 2 mazhab di sana. Yang pertama mazhab Antioquia dan mazhab Alexandria. Oke. Tapi yang ingin kita lihat pada masa itu memang konsentrasi isu atau perdebatan belum pada Perjanjian Lama secara ansik. Oke. Tetapi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan tentang pribadi Yesus yang memiliki 2 natur. Ya, 2 natur. Natur manusia, natur Allah. Maka saudara perhatikan, salah satu produk dari zaman atau periode abad pertama sampai dengan abad keempat, salah satu produk adalah kredo. Kredo itu apa? Pengakuan. Mengapa perlu ada pengakuan? Karena waktu itu teologi ya itu diperhadapkan kepada banyaknya bidat. Oke. Kita sudah membahas salah satu bidat itu disebut dengan Marcion. Ya, yang melihat bahwa sebenarnya ada gap yang tidak terseberangi antara PL dan PB. Jadi tidak dapat kita berkata bahwa PL itu bagian dari PB menurut Marcion. Ada keterpisahan yang tidak bisa diseberangi. Nah, salah satu alasan mengapa seperti itu, karena ada perbedaan isi PL dan PB yang menurut mereka itu tidak nyambung. Ini jelas. Nah, salah satu topik ya mengapa hal seperti itu. Mereka melihat Allah dalam PL beda sekali dengan Allah dalam PB. Ya toh? Kemarin kita sudah melihat contoh. Ya, contoh Allah dalam PL yang kelihatannya begitu sadis, begitu kejam, ya. Tidak memiliki belas kasihan. Ya, salah satu contoh kemarin kita membahas di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Ya. Dan Saul dan tentara-tentaranya justru disuruh membunuh dengan tuntas. Bukan hanya tentara, bukan hanya pria-pria, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan bayi, bahkan hewan ternak sekalipun. Nah, tentu kita harus bisa memecahkan persoalan itu. Sehingga kita bisa menjawab tantangan dari Marcion. Tapi mereka kemudian lihat perbedaannya dengan Allah di dalam perjanjian baru yang begitu berbeda. Yaitu dalam pribadi Yesus yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu salah satu contoh. Ya. Kemudian dalam khotbah di bukit, dalam Matius pasal yang ke-5 kemarin kita sudah lihat. Ya. Kamu telah mendengar firman dan seterusnya, kita juga sudah bahas itu. Apa persoalan di dalam Matius pasal 5 dengan 3 prinsip yang sudah kita bahas. Saudara perhatikan catatan saudara. Jadi saya sudah menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian kita akan sesudah itu kita berlanjut pada periode ya, periode masa peralihan
sebelum abad pertengahan, ya, yaitu itu masa peralihan, dan salah satu tokoh yang bernama Agustinus menjadi tokoh sentral di sana. Oke, nanti saudara perhatikan PPT yang saya tampilkan, ya. Nah, mengapa dikatakan? Karena Agustinus memiliki satu istilah yang sampai hari ini menjadi istilah yang dipakai, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan, yang sesungguhnya ini dari bahasa Latin diterjemahkan kepada bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa kita misalnya kira-kira bunyinya seperti ini. Di dalam perjanjian baru, oke, ada perjanjian lama yang disembunyikan. Oke, itu jelas. Di dalam perjanjian baru ada perjanjian lama yang disembunyikan. Oke. Kemudian di dalam perjanjian lama ada perjanjian baru yang dinyatakan. Jadi saudara perhatikan. Ya, jadi ini mau menjelaskan apa? Ini mau menjelaskan bahwa sesungguhnya hubungan antara PL dan PB itu satu mata rantai yang tidak mungkin terpisah. Oke, sampai di situ kita beberapa waktu yang lalu. Kemudian kita akan melihat, saya nggak tahu apakah saya sudah jelaskan. Dalam masa-masa itu kemudian juga muncul beragam interpretasi. Ya, coba saya sekarang buka file yang kira-kira kita bisa ingat kembali dari bagian-bagian itu. Ini, oke, ya. Nah, saudara perhatikan, pada abad-abad itu kalau saudara perhatikan, ya, ada muncul beberapa interpretasi, ya. Saudara, ini contohnya, ya. Ya, ada kalau saudara perhatikan secara literal, jadi ada interpretasi literal. Oke, sorry, saya belum sorry, ini belum share screen ternyata. Sudah kelihatan ya? Oke. Sudah, Bro? Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, kalau saudara perhatikan ini, ya, ini contoh interpretasi pada masa-masa itu secara literal, secara alegoris, tropologis, ya analogi, ya saudara perhatikan. Jadi contohnya misalnya manna. Kalau saudara lihat, manna itu secara literal itu makanan ajaib yang disediakan Tuhan bagi Israel di padang gurun. Oke, jadi ini jelas ya. Ini secara literal. Jadi itu makanan memang. Tapi kita juga enggak ngerti, ya. Itu bagaimana kok bisa mereka dapat makanan seperti itu? Maka dikatakan memang itu makanan ajaib yang tiba pada waktunya sesuai dengan jumlah bangsa Israel pada waktu itu. Dan ini salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sekalipun di padang gurun, di mana tidak ada unsur-unsur kehidupan karena di situ ya tidak seperti di Surabaya ya, ada mall, ada restoran, ada toko dan sebagainya. Tetapi Tuhan memelihara mereka. Nah, apakah kemudian kita harus menafsirkan secara literal? Ya, oke. Kemudian secara alegoris, ya, bapak-bapak gereja pada abad-abad antara itu mereka katakan itu sakramen Maha Kudus dalam Ekaristi. Ya, tentu kalau ada istilah Ekaristi karena dalam waktu itu konteksnya memang kita masih dalam konteks gereja yang gereja yang satu, itulah Katolik. Ya. Kemudian secara tropologis, ya, itu adalah substansi spiritual hari demi hari melalui kehadiran Roh Kudus. Oke. Kemudian secara analogi, itu merupakan makanan jiwa-jiwa yang diberkati dalam surga dan persekutuan secara sempurna dalam Kristus. Nah, ini interpretasi dari bapak-bapak gereja pada masa peralihan dari masa itu, ya, dari masa abad keempat sampai masuk nanti abad pertengahan. Nah, saudara perhatikan, apakah kita harus mengkaji ini, ya, sehingga
meskipun mereka bapak-bapak gereja, dikatakan mereka memiliki kelemahan. Oke, kita sudah membahas itu beberapa waktu yang lalu. Tetapi yang menjadi motif mereka, motivasi mereka, akhirnya tiba pada penafsiran-penafsiran adalah upaya untuk menjaga umat Kristiani dari bahaya bidat dan penyesat. Jadi kalau saudara perhatikan latar belakang penafsiran alegoris itu ada dalam situasi yang bisa disebut situasi martir. Maka kita tidak boleh serta-merta menghakimi gitu ya. Kalau kita kembali kepada sejarahnya, meskipun ya penafsiran ini tidak harus kita pakai, ya kita tidak pakai. Nah kalau kita disuruh milih, kira-kira teman pilih yang mana dari interpretasi itu? Dari 4 interpretasi itu, kira-kira yang paling tepat, ya tentu dengan konteks Alkitab, ya karena kalau dengan konteks kita, ya dengan konteks yang lain, ya ini bisa berbeda. Maka apa yang dikatakan Alkitab tentu, ya itu yang dimaksudkan dengan eksegese, sehingga bukan konteks kita memasukkan pikiran ke dalam Alkitab. Tapi apa yang dikatakan Alkitab itulah yang kemudian kita gali keluar, ya itu kan arti eksegese. Nah kira-kira interpretasi yang mana? Ya, ada yang bisa memberi sumbang pemikiran? Kalau saudara diminta untuk memberi arti dari mana yang dimakan oleh bangsa Israel selama pengembaraan di padang gurun, saudara akan memilih interpretasi yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4? Kira-kira? 1. Oke. Nomor 1 ya. Oke, jadi tentu kita pilih nomor 1 karena itu yang dikatakan Alkitab. Ya. Dikatakan itu sebagai panganan yang rasanya ya tawar gitu ya. Maka karena tawar ya, tiba-tiba bangsa Israel ingat mentimun, ingat ikan, ingat daging gitu kan. Mereka ya hawa nafsu mereka mulai menguasai mereka dan mereka mulai bersungut-sungut, tidak lagi bisa melihat bahwa mana itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Oke. Nah, itu kita lihat. Oke, kemudian satu lagi misalnya 4 model penafsiran PL pada masa itu. Ya, ini contoh kota Yerusalem. Ya, masih kembali secara analogi. Ya, Yerusalem itu kota surgawi. Ya, Yerusalem itu bicara tentang gereja, itu alegoris. Ya, tropologisnya Yerusalem itu jiwa manusia. Secara literal, Yerusalem itu kota Yehuda. Meskipun kita tahu dalam peristiwanya, ya. Ini ya kota yang direbut oleh siapa namanya? Daud ya dari orang-orang Gibeah dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan. Dari 4 ini ya Yerusalem itu kota surgawi. Ya. Atau gereja atau jiwa manusia atau kota Yehuda. Secara literal itu jelas kota Yehuda. Meskipun secara analogi di dalam Alkitab misalnya digambarkan ada Yerusalem baru. Ya kan? Jadi analogi dari kota Yerusalem ya, tempat kehadiran Tuhan ya, itu kemudian digambarkan sebagaimana nanti Yerusalem baru. Kalau kita lihat itu dalam kitab Wahyu dan seterusnya. Tetapi pertama-tama memang kita harus kembali kepada pengertian Yerusalem itu sebagai kota Yehuda. Oke. Nah, itu yang bisa kita lihat. Nah, ini 3 perkembangan teologi PL. Kemarin kita sudah melihat ini ya. Pada masa perkembangan selanjutnya teologi PL itu dilihat sebagai karya orang-orang Protestan, khususnya Protestan Jerman ya. Kemudian teologi PL itu sebagai emansipasi ya. Jadi tuntutan untuk mempersamakan kedudukan
dari desakan apa itu? Desakan reduktif itu desakan yang mencoba menurunkan, ya. Jadi ada semacam reduksi yang terjadi kepada interpretasi gereja pada abad-abad itu. Kemudian ada perubahan dari dominasi, ya, dominasi epistemologi itu artinya begini. Epistemologi itu kalau saudara lihat di kamus itu asal-usul pengetahuan, ya. Itu mengalami perubahan. Yang tadinya pengetahuan itu dari abad pertengahan sekarang kepada abad modern. Kira-kira seperti itu, ya. Nanti kita lihat. Nah, ini sekarang kita masuk kepada reformasi. Ya. Ini abad yang penting. Ini tonggak penting dalam teologi biblika, ya. Di mana reformasi menuliskan dalam sejarah apa yang terjadi. Oke. Kalau saudara memperhatikan dalam abad ke-5 sampai dengan abad ke-15, ya, ada hampir kurang lebih 1000 tahun, ya. Kalau dalam teologi abad itu disebut sering sebagai abad pertengahan. Tetapi abad itu juga bisa sering disebut sebagai abad ke-8, the Dark Age, ya. Jadi abad ke-8. Mengapa? Karena kita tahu ada ada interpretasi yang hanya dikuasai kelompok-kelompok tertentu, khususnya pada waktu itu tentu kelompok-kelompok elit dalam kepausan, ya toh. Kemudian muncullah reaksi dari beberapa tokoh dan salah satunya itu dari seorang yang bernama Luther. Ya. Kalau saudara memperhatikan. Nah, akhirnya dari pergolakan itu saudara perhatikan khususnya dalam hubungan dengan interpretasi, ya, muncullah yang disebut dengan the analogy scripture. Ya, penolakan terhadap otoritas. Ya, dalam konteks ini gereja pada waktu itu, ya, tentu paus dan pejabat-pejabat gereja dalam penafsiran. Kemudian muncul yang disebut dengan the literal sense, pola penafsiran berdasarkan bahasa asli Alkitab. Ya. Jadi bukan bahasa Latin yang sangat dominan dalam abad pertengahan. Karena apa? Karena gereja menjadi gereja Katolik khususnya. Nah, ini yang kita perhatikan. Ya. Nah, saudara perhatikan, ya. Nah, dalam masa reformasi, kalau saudara memperhatikan di sini, ya, teologi Alkitab memiliki peranan sebagai ayat-ayat bukti, ya, yang diambil dari Alkitab untuk mendukung sistem-sistem doktrin dari golongan Ortodoks Protestan mula-mula. Nah, ada dua posisi sebagai ayat-ayat bukti, tetapi juga teologi biblika menjadi ayat pendukung. Nah, ini dari mana gitu? Nah, kalau saudara memperhatikan, kita kembali misalnya kepada definisi teologi PL. Jadi kalau kita bicara tentang teologi biblika dalam konteks ini, tentu kita maksudkan adalah teologi PL. Ya. Dari mana kita melihat ini? Dari definisi itu kemarin kita sudah belajar. Ya. Ya, studi dan presentasi tentang hal-hal yang dinyatakan Allah dalam perjanjian lama, gitu ya. Ya, kalau kita ingat kembali. Nah, dari definisi itu kita memiliki dua pokok penting. Ya, yang pertama itu tugas. Kalau saudara kembali kepada catatan-catatan yang sudah kita pelajari pada sesi-sesi awal. Tugas teologi PL itu yang bersifat deskriptif dan normatif. Tapi yang kedua, definisi itu juga ingin menjelaskan posisi sekaligus relasi teologi biblika dengan teologi lain, khususnya teologi sistematika. Jadi memang teologi biblika tidak bisa dilepaskan. Ya. Hanya dalam sejarah kemudian, ya, posisi-posisi ini berubah. Jadi kalau saudara perhatikan apa yang ada di slide ini, ya, saudara bisa lihat, ya, dia pertama-tama dalam reformasi sebagai ayat-ayat bukti. Jadi kalau mau menampilkan apa yang mau dipresentasikan oleh teologi sistematika,
dia harus memiliki apa itu? Text proof, ayat-ayat bukti ya dari hasil teologi biblika. Oke. Kemudian juga sebagai ayat pendukung. Nah, posisinya pada waktu itu memang masih bagus ya. Ya, sehingga maka nanti kita lihat abad-abad selanjutnya bagaimana posisi teologi biblika dengan teologi sistematika. Nah, sampai hari ini kalau kita memahami, ini kan jadi sesuatu yang tidak bisa dapat dipisahkan. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi, maka saudara perhatikan, dalam masa itu berkenaan dengan PL dan PB, maka ada rumusan-rumusan para reformator, khususnya mengenai Alkitab, itu berhadapan dengan otoritas gereja, ya. Kalau saudara memperhatikan, jadi para reformator ini tidak bisa melihat ada pemisahan, ya, tetapi itu menjadi sesuatu yang memiliki kesinambungan dan memiliki otoritas yang sama. Ya, kalau kita lihat, tentu pandangan para reformator ini berbeda dengan para bidat, ya, karena mereka melihat tidak ada perbedaan otoritas. Kalau PL itu adalah 100% firman Allah, maka PB juga 100% adalah firman Allah juga. Nah, ini kita lihat ya. Oke. Nah, ini oke. Nah, muncul lagi ya. Ternyata ada satu kelemahan, tapi tentu tidak semua. Kalau saudara memperhatikan, ya, khususnya dalam karya-karyanya. Nah, kemudian Calvin, ya, ini Calvin, John Calvin, ya, seorang reformator, sejaman dengan Luther atau ya hampir tumpang tindih begitu masanya ya. Dia katakan Alkitab hanya memiliki makna secara literal. Oke. Nah, ini jadi memang kalau sekarang ini ada satu kelompok atau satu aliran, khususnya kelompok Reform, ya selalu mengacu kepada teologinya Calvin, ya, sehingga ada istilah Calvinisme, ya, meskipun Calvin saya pikir tidak pernah bermaksud ada istilah itu gitu ya. Nah, ini kita lihat, oke, ya, kita lihat. Nah, oke. Itu sedikit tentang reformasi. Ini kan kita hanya melihat anak tangga dari PLPB abad pertama, keempat, ya toh, masa peralihan, kemudian abad pertengahan 15, 16 itu reformasi. Nah, salah satu gerakan yang muncul pada masa reformasi itu yang disebut dengan pietism atau pietisme. Pietis itu artinya saleh, ya. Nah, aneh kan? Kalau saudara berpikir secara logis, kenapa pietis itu muncul justru pada masa reformasi? Ya, kira-kira siapa yang bisa memberi jawaban? Kenapa pietis itu bisa muncul pada zaman reformasi? Ada yang tahu jawabnya? Karena itu kan bicara tentang gerakan kesalehan. Loh, apa bedanya reformasi, pembaharuan, ya, perombakan secara total dominan, tapi kemudian pada masa perombakan, pada masa reformasi itu muncul gerakan kesalehan. Ya, kira-kira apa yang terjadi pada waktu itu? Ya, saya stop share dulu. Ya, kenapa justru muncul? Nah, salah satu istilah yang mungkin seringkali saudara dengar atau juga saudara ucapkan, ya. Satu kali saya ini sudah lama ya, saya ditelepon oleh seseorang. Dia bilang, Pak, bisa ngajar, Pak. Saya katakan, ya kalau ngajar, ya pasti bisa. Ya tahu. Tapi dia katakan, boleh Pak ngajar di sekolah kami.
Nama sekolah kami itu B2B. Ya. Ya, saudara mungkin tanya, B2B itu apa? Ya, setelah ngomong-ngomong, ternyata B2B itu adalah back to the Bible. Jadi B2B. Ya. Nah, istilah itu istilah yang sering saudara ya ungkapkan. Iya kan? Kalau ada istilah back to the Bible, apa presuposisi yang ada dalam pikiran saudara? Apa peranggapan kalau ada istilah back to the Bible? Apa yang kira-kira melatar belakangi? Ya? Ayo, ingat nasihat saya tadi, jangan jadi kuburan ya kelas ini, tapi harus jadi sesuatu yang bisa dinamis. Apa yang melatar belakangi? Kalau ada istilah back to the Bible, kira-kira apa yang membuat istilah ini muncul? Oke, banyaknya penafsiran yang tidak lagi sesuai dengan Alkitab. Harusnya itu presuposisi yang benar. Betul ya? Misalnya ada pandangan-pandangan yang menyesatkan ya. Ya, Alkitab tidak lagi diterima sebagai firman Allah dan seterusnya. Oke. Itu harusnya menjadi presuposisi kita. Ya, untuk apa? Atau motivasi sehingga terucaplah semboyan back to the Bible. Oke. Tapi kalau saudara perhatikan, ini fakta dalam sejarah. Memang sangat ironis, motivasi atau yang melatar belakangi istilah ini justru muncul pada saat reformasi. Kan aneh. Pada saat reformasi harusnya kan tidak ada istilah back to the Bible. Karena secara umum, secara kasat mata, tidak ada masalah di situ tentang Alkitab. Tapi saudara perhatikan, kenapa itu muncul? Karena ternyata ya situasi reformasi sebagai reaksi terhadap abad pertengahan itu begitu kuat. Ya. Nah, saking kuatnya di situ lahir banyak pemikir-pemikir yang kita sebut dengan para reformator. Kemudian buktinya apa? Banyak rumusan-rumusan teologi yang muncul. Ya, salah satu semboyan yang sangat terkenal pada masa reformasi yang kita kenal dengan sola. Sola kalau diterjemahkan secara sederhana hanya ya. Sola fide, sola gratia, sola scripture, sola Christo. Banyak sekali sola. Ya. Nah, itu lahir dari mana? Ya, itu lahir sebagai reaksi terhadap abad pertengahan. Interpretasi yang terhadap Alkitab yang menurut para reformator itu akhirnya sudah mereduksi, ya, sudah reduksi itu apa ya? Menurunkan derajat Alkitab menurut mereka. Maka muncullah semboyan-semboyan ini. Mereka merumuskan itu begitu rupa. Jadi, saudara perhatikan, sumbangan reformasi sangat kuat bagi teologi, termasuk teologi APL. Tetapi ada hal yang kurang dalam catatan sejarah pada waktu itu. Ya. Maka muncullah seorang yang bernama Johann Philipp Spener. Ya. Johann Philipp Spener seorang penggagas gerakan Pietism. Oke. Dan dia melihat memang terjadi reformasi, memang terjadi banyak rumusan-rumusan, tetapi ada yang kita kenal dengan istilah yang sederhana, pada waktu itu terjadi kekeringan secara rohani. Wah, gitu ya. Ya, ini saudara lihat. Ini kan dosanya orang-orang teologi. Ini bukan dosa kaum awam. Ini dosanya pendeta. Ini dosanya hamba Tuhan. Kalau kita mau paralelkan istilah itu, ya, saudara sibuk belajar teologi, saudara sibuk melayani Tuhan, ya. Tapi ada yang kurang. Ada yang terhilang. Saudara tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan.
Saudara sudah kehilangan jam doa. Saudara sudah kehilangan firman Tuhan. Ya, ini yang dilihat. Maka muncullah gerakan ya yang disebut back to the Bible. Harus kembali kepada pengajaran Alkitab yang lurus, yang kuat, yang harus berakhir pada keintiman. Nah, kalau saudara perhatikan, salah satu jasa dari pietism termasuk sekolah kita, termasuk gereja kita, termasuk kelompok-kelompok apa itu gereja-gereja yang disebut dengan gereja-gereja baru, misalnya karismatik, pentakosta, ya. Mengapa? Karena gereja-gereja ini adalah gereja-gereja yang mengikuti pola pietisme. Contoh, di setiap kan ada doa puasa. Meskipun misalnya hanya satu kali, sorry, kalau saya salah nanti dikoreksi. Satu kali satu bulan? 2 kali. Oke, ada doa malam, ada doa pagi, ada saat teduh, ada PA, ada ya walaupun hari-hari ini kita semua by Zoom gitu ya, ada pelayanan persekutuan keluarga, ada gereja. Saudara perhatikan, semua ini digagas sebenarnya. Ini semua memiliki dasar di gerakan pietism. Ya. Tapi kalau sudah begini, jangan-jangan nanti muncul lagi satu gerakan lagi kan? Kita sudah berdoa, tapi masih tetap kehilangan ya. Jadi kalau boleh saya katakan, ya kita kehilangan spirit itu. Kita kehilangan semangat. Kita kehilangan apa itu? Sesuatu yang lebih penting. Ya. Kita melayani Tuhan tapi misalnya ya, kita kehilangan Tuhannya gitu. Ah, gitu kira-kira kalau dengan istilah kita yang sederhana. Maka pada zaman Reformasi muncullah yang disebut dengan pietisme. Ini memang sangat ironis. Tetapi itu catatan sejarah yang tidak bisa dihapus. Maka kalau saudara perhatikan ada satu buku yang diterbitkan oleh BPK, judulnya Jujurlah Terhadap Pietism. Nah artinya saya nggak tahu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang dengan sebelah mata, artinya secara tidak fair, tidak adil, bisa menilai kelompok lain. Ya, wah kamu kerjanya kan hanya berdoa, membaca Alkitab, berdoa puasa, tapi you nggak punya pengetahuan. Itu bisa jadi terjadi. Ya, kamu tidak mampu beradaptasi dalam hal-hal yang bersifat ilmiah dan nah ini tuduhan-tuduhan seperti ini ya. Nah, tentu kita harus melihat ini dan menjaga keseimbangan. Sekali lagi ya, kita tidak boleh kehilangan semangat ya. Kita tidak boleh. Jadi kita harus tetap semangat ya dalam keseimbangan itu. Ini yang dilihat oleh penggagas-penggagas yang melahirkan apa yang disebut dengan pietisme. Ya, kita lihat ya. Ini sorry, ini saya belum Oke, ini kita lihat ya, saya ini dia. Maka kalau saudara perhatikan pada masa reformasi ya, saudara catat baik-baik ya. Ada 3 posisi teologia biblika terhadap teologia sistematika. Satu tadi sebagai ayat pendukung. Oke. Yang kedua sebagai dasar. Nah, yang ketiga lahir di sini. Oke. Ya. Jadi bukan 3, 2 tetap ya. Jadi kalau kita perhatikan, jadi dalam masa reformasi itu muncul 2 posisi teologia biblika terhadap teologia sistematika. Ya. Nah, ini dia ya. Jadi ini kira-kira gerakan yang terjadi pada waktu itu yang disebut dengan pietisme. Nah, tentu ini saya pikir terus terjadi dalam rangkaian sejarah yang kita lihat. Nah, kemudian kita masuk pada produk atau abad pencerahan.
Ya, kalau abad pencerahan itu berarti abad 17, 18 gitu ya. Nah, kalau saudara perhatikan, disinilah yang menjadi sumber kalau kita belajar teologi ya, ada penyimpangan dan seterusnya, kira-kira akarnya mulai di abad-abad ini. Oke. Nah, kita lihat perdebatan teologi secara internal ya. Jadi pada masa reformasi itu lahirlah pietisme. Tetapi secara eksternal itulah yang disebut dengan kontra reformasi. Oke, saudara perhatikan. Jadi ada tantangan yang muncul. Ya, ini kita lihat dari dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan banyak hal yang terjadi pada waktu itu, akhirnya orang mulai berpikir secara kritis. Secara kritis itu saya pikir tidak salah. Tapi kemudian nanti apa yang menjadi ukurannya, kira-kira gitu ya. Nah, kalau saudara perhatikan ya, ini tokoh-tokohnya ya. Kalau saudara lihat, ini tokoh-tokoh. Ilmu pengetahuan melakukan kritik radikal terhadap iman Kristen. Nah, saya mau jelaskan ya. Kalau di abad ke-5 sampai 15 yang kita kenal dengan dengan abad pertengahan, oke, ada satu istilah, mungkin minggu lalu saya sudah jelaskan. Gereja menjadi pusat. Jadi ya, tidak ada keselamatan di luar gereja, itu istilah abad pertengahan. Oke. Gereja menjadi pusat. Kemudian abad reformasi, ya tanda kutip, kitab suci menjadi pusat. Lihat ya, jadi lihat perubahannya. Tetapi abad pencerahan sekarang berubah. Bukan lagi gereja dalam arti Catholic Church, ya, bukan lagi kitab suci, tetapi ada perubahan manusia menjadi pusat. Bisa lihat ya. Jadi dari 3 abad ini terjadi ya. Jadi manusia itu sekarang sudah menjadi manusia yang otonom. Saudara tahu istilah otonom itu berdiri, bukan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, bukan. Otonom itu berarti dialah yang menentukan segala sesuatu. Ya, nggak ada masalah. Tetapi kalau dikatakan manusialah yang menentukan sesuatu, firman Tuhan itu benar atau tidak, itu kan jadi keliru. Ya, sehingga pada waktu itu lahirlah yang disebut dengan masa pencerahan. Nah, mengapa? Saudara lihat ya, dari gereja kepada sola scripture, ya, kemudian kepada manusia yang otonom. Perhatikan, mengapa muncul? Karena bersamaan dengan perkembangan zaman, maka ada satu gerakan ilmu pengetahuan yang luar biasa terjadi. Ya, jadi ada gelombang sains, ada gelombang ilmu pengetahuan dengan peralatan-peralatan yang lebih canggih yang ditemukan pada masa pencerahan. Maka dengan penemuan, dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, manusia mulai berpikir, kayaknya kitalah yang menentukan kebenaran. Gitu ya. Wah, ini logis sekali. Kitalah yang harus menentukan kebenaran. Maka terjadilah yang disebut dengan kritik secara radikal. Kata kritik jangan selalu dianggap negatif. Tapi pertanyaannya, kritiknya itu sudah radikal, sudah melampaui batas-batas yang tidak diharapkan. Ya, kalau saudara perhatikan itu. Nah ini. Oke, kita lihat ya, kita lanjutkan. Nah, ada tokoh-tokoh. Ya. Ini hanya cuplikan-cuplikan, tapi untuk menjelaskan. Jadi gini, kita tidak belajar ini secara dalam, hanya mau menjembatani itu teologi PL itu bagaimana kisahnya dalam perjalanannya. Kira-kira gitu ya. Nanti ketika kita belajar teologi kontemporer, masih ketemu juga dengan nama-nama ini. Tentu dengan agak galiannya lebih dalam lagi gitu ya. Nah, kalau saudara perhatikan, ada kemajuan filsafat. Ya. Maka seorang yang bernama Descartes
bacanya itu bukan Descartes ya, Descartes ya. Dia mengeluarkan satu semboyan cogito ergo sum, ya. Aku berpikir maka aku ada. Perhatikan, seperti yang saya katakan tadi, berarti manusia, ya. Ketika dia berpikir, maka dia ada. Dialah yang menjadi penentu. Dia otonom pada dirinya sendiri. Nah, ini kalau saudara tadi bertanya dalam hati saudara, apa yang dimaksud dengan kritik radikal? Coba saudara perhatikan kalimat-kalimat itu. Jadi ini saya cuplikan-cuplikan. Ya, kalau saudara perhatikan, keraguan-raguan menjadi prinsip dasar keyakinan bagi manusia modern. Jadi kalau saudara mau meneliti Alkitab, perhatikan ya, dalam konteks ini, kalau saya katakan dengan sederhana, maka saudara mau meneliti Alkitab ini, saudara harus mulai dengan presuposisi saudara nggak percaya ini. Ya, kalau saudara nggak percaya, maka saudara akan menemukan sesuatu. Itu presuposisinya. Ya, lihat itu ya, keraguan-raguan diakui sebagai jalan untuk mencapai pengetahuan atau pengertian yang benar. Ya, sekali lagi ini bukan bicara tentang kritis dalam pengertian yang lumrah. Ya, tapi ini bicara tentang, lihat istilah yang saya pakai. Ini bicara tentang skeptis. Saya nggak percaya, saya ragu-ragu firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu betul? Maka saudara perhatikan, kalau kita hubungkan nanti ya masa ini, maka disitulah lahir. Nanti kita akan lihat waktu kita belajar penciptaan. Jadi semua ada kaitannya, saudara. Ya, itu apakah memang kitab kita itu seperti itu? Apakah penulisnya seperti itu? Apakah itu firman Tuhan atau dongeng? Di sini lahir semua produk-produk yang disebut dengan rasionalisme. Ya, jadi kalau saudara membaca dan mengamati, ketika kita belajar teologi yang kita pelajari memang tidak hanya yang apa ya, karena ini di ruang kelas. Jadi yang kita pelajari tidak hanya yang kita dengar di gereja. Kalau yang di gereja kita tidak mungkin mendengar hal-hal seperti ini, pasti. Ya. Tapi di sini jeroannya. Di sini inti mengapa terjadi ya? Terjadi apa? Terjadi pengajaran-pengajaran ya dan seterusnya. Oke. Nah, misalnya apa yang dikatakan Bacon ya? Alkitab adalah buku yang hanya berguna bagi kesalehan, yang memimpin kepada sikap menghormati dan mentaati Allah, tetapi tidak berarti mengenal Allah secara objektif dan benar. Jadi, saudara, kalau saudara katakan di depan Francis Bacon bahwa saudara mengenal Tuhan, ya, dia akan tertawa. Oke. Padahal apa dasarnya kita mengenal Tuhan? Ya toh? Dasarnya kita mengenal Tuhan kan jelas. Karena Allah sudah menyatakan diri. Saudara mengenal Tuhan secara objektif? Ya. Karena Allah itu sudah membukakan diri. Tapi memang kita harus katakan, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan secara sempurna. Karena apa? Ada sisi misteri. Ya toh? Ada sisi misteri. Nah, kalau saudara perhatikan, produk-produk abad pencerahan nanti di dalamnya ada rasionalisme, maka segala sesuatu yang tidak dapat digenggam, saya pakai istilah digenggam, secara rasio itu bukan kebenaran. Ya, coba saudara berpikir, apa akibat zaman ini pada penafsiran Alkitab khususnya PL? Saudara bisa buka mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Ya, kalau saudara mau mengikut prinsip ini, maka di tangan saudara itu harus ada gunting atau tip X. Mengerti maksud saya? Mengapa saya katakan seperti itu? Ya, karena segala sesuatu yang tidak dapat digenggam rasio, artinya begini, semua yang bersifat supranatural, maka itu harus dibuang dari Alkitab.
Itu. Ya kan, kalau saudara membaca dengan membayang-bayangkan kitab Kejadian pasal 1 dan 2 misalnya. Saya suka pakai istilah itu. Apa yang saudara bayangkan? Ini kita seperti membaca atau kita sedang berada di taman, kita sedang berada di dunia hayalan, ya? Atau saya pakai istilah. Tapi ini apa? Membaca dengan model apa ya? Seperti kita nonton gitu ya. Membayangkan. Ini kan seperti kita nonton film produk Disneyland. Iya kan? Ada pohon-pohon yang indah, ada Adam, ada Tuhan, kemudian ada binatang-binatang gitu ya. Kemudian ada satu binatang itu kemudian bisa ngomong, ya kan? Di film-film itu ada. Nah, saudara bisa perhatikan. Nanti kita akan lihat mengapa yang menjadi salah satu perdebatan yang serius sampai hari ini. Ya, itu bicara tentang hari-hari penciptaan. Ya, karena saudara akan melihat bagaimana saudara mau menyingkronkan. Perhatikan ya. Bagaimana saudara mau membuat sinkron antara hari penciptaan 1, 2, 3, sampai 6, ke-7 berhenti, dengan otak saudara yang terbatas. Ya. Nah, itu dia. Maka di dalam kekristenan itu ada istilah. Jadi kekristenan itu atau apa namanya? Kalau kita belajar kebenaran dari Alkitab itu ada istilah kebenaran itu melampaui akal. Kalau saya tuliskan misalnya dia harus pakai A atau E rasional. Ya, perhatikan. E rasional. Itu melampaui akal. Bukan irasional. RR rasional, bukan irasional. Kalau gini, perhatikan bedanya istilah itu. Rasional itu di atas akal atau melampaui akal. Kalau irasional itu tidak masuk akal. Kalau saudara katakan Alkitabmu itu tidak masuk akal, maka saudara akan gila. Perhatikan ya. Tetapi kalau Alkitab itu melampaui akal, karena kapasitas akal saudara terbatas, maka akan membuat saudara apa? Siapa yang tahu? Bukan gila. Kalau melampaui akal, membuat saudara akan kagum. Itulah yang akan melahirkan pemuliaan bagi Tuhan. Jadi ada dua istilah itu. Ada satu istilah yang lain. Apa itu? Transrasional. Ketika kita membaca Alkitab kita yang irasional, perhatikan ya, jadi tiga istilah ini saudara harus kuasai. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita membaca Alkitab, kitab Kejadian, PL dan seterusnya, kita tidak menjadi irasional. Ini bukan berarti tidak masuk akal, tapi irasional melampaui akal. Karena dia irasional, maka terjadi apa yang disebut dengan transrasional. Perhatikan. Yang melampaui akal itu, perhatikan ya teman-teman, akan membuat saudara dan saya berubah. Ada transrasional. Ya. Kalau saudara perhatikan, bukankah luar biasa Alkitab kita itu? Ya, kita perhatikan lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, saudara sedang mengagumi saya, sedang bingung, ya, saya harus bertanya, sedang mengerti atau bahasa saya terlalu tinggi? Coba, kira-kira dari semua kemungkinan itu. Atau justru saudara sekarang sedang menikmati? Coba, dari sekian itu, coba saya ingin saudara bersifat objektif supaya jangan saya menguras pikiran, menguras tenaga, saya mencoba memposisikan membuatnya secara sistematis gitu ya, berusaha menurut saya. Tapi tiba-tiba saudara tetap blank, nah, gitu. Itu kan nggak boleh.
Harus, oke. Kira-kira dari banyak apa yang saya katakan tadi, kira-kira di mana? Apakah justru saudara tidak mengerti, ya, atau justru saudara sedang memikirkan yang lain? Coba dong, gimana? Malaki, aku bertanya kepadamu dengan semua uraian, termasuk review tadi sampai pada masa pencerahan ini, gimana kira-kira? Ya, nah, memang biasanya kayak saya minta mahasiswa untuk buat refleksi. Refleksi itu ya mendengar, oh iya ya, saya belum tahu sebelumnya. Ya, refleksi itu kan apa yang menjadi pengetahuan baru bagi kita. Tapi kemudian dengan pengetahuan baru itu menimbulkan sikap baru, kemudian sikap baru itu akan lebih konkret, ya, tindakan baru, kan itu refleksi. Nah, kira-kira dengan percakapan yang singkat, yang kurang lebih baru, oke, hampir 1 jam. Ya, ini apa yang saudara bisa terima? Tidak ada? Ya, enggak. Saya hanya ingin saudara coba mengutarakan sesuatu, ya, dari fakta-fakta ini, ya, karena buat saya pribadi ini sesuatu yang seru gitu, ya. Kita mengerti kenapa hari-hari ini banyak terjadi penyesatan. Di mana akar historisnya? Ya. Ya, jadi abad 17 ya bukan berarti abad lain juga, tapi kalau kita lihat pencerahan, ya, ya kalau saudara dengar istilah pencerahan itu kan sangat positif, ya. Tetapi pencerahan itu ternyata hanya sesuatu yang bersifat kognitif saja. Ya, jadi kalau saudara dicerahkan, itu kan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kemudian dicerahkan, ya, kemudian mengesampingkan kebenaran firman Tuhan. Wah, itu kira-kira gimana? Ya kan? Maka saya selalu berkata kepada mahasiswa, ada banyak mahasiswa yang begitu bangga. Perhatikan ya, teman-teman, jangan tersinggung. Ini juga menyinggung saya. Ya, ada banyak mahasiswa yang begitu bangga kalau dia membuat karya tulis atau makalah, kemudian dia bisa mengutip, ya, pandangan-pandangan teolog liberal, ya, dia telan begitu saja, kemudian dia presentasikan dengan bangganya. Dia lebih bangga mengutip itu daripada mengutip teks Alkitab. Benar atau benar? Jadi sebenarnya spirit siapa yang kita atau yang mempengaruhi kita hari-hari ini? Saudara perhatikan itu. Memang kita tidak harus mengutip ayat per ayat karena sudah tertulis, tapi pengertiannya. Ya. Dan kemudian kita mencoba hunting, berburu begitu banyak karya-karya, ya, yang kita tidak tahu. Oke. Saya sangat tertarik. Ya, waktu kita belajar seminar tentang tabernakel kemarin itu, ya. Saya sangat antusias. Tapi di situ ada contoh. Ya, ini bukan contoh yang harus saudara menghakimi, enggak. Kalau saudara perhatikan, di situ ada berbagai kutipan-kutipan. Iya kan? Nah, persoalan saya dan saudara, tahukah kita, ya, presuposisi seseorang ketika dia berteologi? Ya. Saya punya satu istilah, teman-teman. Kalau saudara perhatikan di silabus saya mulai dengan semboyan itu. Apa namanya? Reading to teach. Reading to know. Reading to know, ya. Jadi membaca untuk mengetahui. Reading to teach, membaca untuk mengajarkan. Kemudian reading to be transformed, ya. Membaca untuk bukan reading, learn, ya, learn. Jadi kalau reading kan learn to teach, learn to know, learn to teach, and learn to be transformed. Saudara tahu kutipan itu dari siapa?
Ya, saya menulis tesis dari seorang, ya saya mengagumi karya-karyanya kan, dan saya punya 2 buku tebal yang kelihatannya memang out of date menurut banyak orang, dari seorang teolog yang bernama Gerhard Konrad. Ya, dia memakai simbol semboyan itu, tapi hanya yang kedua. Kalau saudara baca di bukunya itu nanti, ya, learn to know, learn to teach saja. Jadi belajar untuk mengetahui, belajar untuk mengajar, tapi kemudian saya tambah. Kalau hanya itu, apa? Maka saya katakan, learn to be transformed. Artinya, itu harus mentransformasi saya. Kita boleh pakai semboyan, tapi kita harus jeli. Apa konteksnya? Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, itulah kecenderungan kita, ya. Sehingga kita bisa melihat bagian-bagian itu dengan jelas, ya. Nah, kemudian coba kita lanjutkan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, lihat ini yang saya katakan tadi. Salah satu, ini hanya salah satu, teman-teman. Tapi ini bersifat universal. Ya. Mengapa dalam abad pertengahan gereja menjadi pusat, dalam abad reformasi dengan sola scripture Alkitab menjadi pusat, kemudian abad pencerahan manusia menjadi pusat? Salah satu alasannya perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat dibarengi dengan penemuan-penemuan alat, ya, untuk menunjang itu. Ya, ada teleskop apa segala macam, saudara kalau lihat di ensiklopedi apa itu, ya, ya itu banyak sekali bisa kita belajar di sana. Nah, salah satu contoh produk yang dihasilkan gereja pada waktu gereja menjadi pusat, ya, saudara perhatikan. Ini saudara belajar dulu di SMA, ya. Yang menjadi pusat tata surya itu apa? Matahari. No. Yang menjadi pusat tata surya pada pelajaran kita yang terdahulu, ya, ini produk gereja, ya. Perhatikan. Geosentris. Ya, itu hasil dari ilmu pengetahuan sebelum ilmu pengetahuan begitu pesat berkembang dengan semua alat. Ya. Nah, itu hasil karya seorang yang bernama Ptolemy. Ya, dari from Egypt atau dari Mesir. Ya, dari gereja Roma mengeluarkan satu pengetahuan yang luar biasa dengan yang disebut dengan geocentric theory. Jadi, nah, tetapi kemudian, ya, pada abad ini seorang yang bernama Copernicus, ya, yang kemudian nanti diikuti oleh seorang yang bernama Galileo Galilei, bagus ya namanya, ya, Galileo Galilei, ya. Maka berdasarkan penelitian yang kemudian ternyata apa yang diajarkan oleh gereja yang diterima secara umum itu keliru. Maka orang kan mulai tanya, ini gereja benar apa enggak, ya? Iya kan? Kalau gereja menjadi pusat pada waktu itu, mereka mulai tanya, jangan-jangan apa yang diajarkan gereja? Nah, persoalannya bukan masalah gerejanya, karena gereja identik dengan pengajaran Alkitab. Ini benar nggak ini Alkitabnya? Gitu? Saudara perhatikan, kalau saudara baca, ya, Galileo Galilei, ya, seorang Itali, ya, kemudian mengkonfirmasi, dan saudara tahu, kalau saudara baca kisah ini dalam sejarah gereja, saudara akan lihat orang-orang ini mengalami pengasingan dan penganiayaan. Karena apa? Dianggap melanggar otoritas gereja. Nah, kira-kira itu, ya. Jadi saudara perhatikan, ini salah satu contoh saja. Nanti saudara bisa lihat contoh-contoh yang lain, ya. Jadi kita lihat di situ. Nah, oke. Ini yang sudah kita lihat tadi. Kita tidak perlu berlama-lama di sini, kita lihat lagi yang lain. Ya. Nah, pada abad pencerahan ini lahirlah
salah satu metode penafsiran yang saudara akan terus dengar kalau mengikuti mata kuliah saya, historis kritis. Ini penafsiran historis kritis. Lahirlah teologi historis kritis. Pertanyaannya, apa yang salah dengan historis kritis? Ya. Kan kita harus berdasarkan sejarah historis dan juga harus berpikir kritis. Ya, tapi kalau saudara perhatikan, ya, mulai dari tadi, dimulai dengan keraguan-raguan, dengan skeptis. Ya, kalau saudara juga lihat salah satu buku yang saya pakai dalam mengajar teologi kontemporer, ya, teologi kontemporer ilmu atau praduga yang ada di perpustakaan, yang dikarang oleh Etta Linnemann. Ya, dia katakan teologi historis kritis itu bidat. Dia katakan seperti itu. Mengapa dia katakan? Karena dia mantan. Jadi dia bukan orang baik-baik dulu. Dia penyesat dulu. Bahkan kalau saudara perhatikan dalam bukunya itu, ya, di dalam buku yang terakhir, silakan saudara buktikan. Mengapa saya kok bisa tahu ya? Karena dulu dia ada di kompleks di mana saya ada, dan saya bersyukur ada beberapa kali, paling tidak 2 kali duduk di kelasnya beliau, Profesor Jerman, nenek cantik itu. Ya, nah, kalau saudara perhatikan, dia katakan seperti itu. Salah satu di dalam tulisannya itu, jadi kalau saudara mau bukti silahkan buka. Teologi kontemporer ilmu atau banyak sekali di perpustakaan, ada belasan buku itu. Ya, biasanya buku-buku itu kan nggak sampai segitu. Saya nggak tahu kenapa. Ya, kalau saudara perhatikan, salah satu dikatakan, salah satu dasar historis kritis itu praduga tidak adanya Allah. Itu dia. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi itu melatar belakangi. Maka kalau saudara perhatikan, 3 faktor di atas sebagai pemicu lahirnya teologi historis kritis. Saudara perhatikan reason atau akal, ya, akal yang dimaksud di situ menjadi arbiter. Apa itu arbiter? Arbiter itu bahasa apa? Bahasa sederhananya dia menjadi wasit. Dia menjadi juri. Dia yang menentukan, kebenaran. Nah, saudara perhatikan ini ya. Pada masa itu muncullah, ya, pendekatan yang baru sama sekali terhadap teologi biblika. Oke? Ini dia. Reaksi rasionalisme terhadap segala bentuk supranaturalisme dalam PL. Ya, saya minta saudara membuka satu bagian firman Tuhan, contoh ya. Contoh. Buka kitab Kejadian. Oh iya, Kejadian pasal 1. Saudara sudah dapat tafsir Kejadian? Sorry. Tafsir Kejadian sudah. Sudah ya? Oh. Sudah ya? Oke, berarti apa yang saya katakan ini, saya nggak tahu apakah ini dipercakapkan. Jadi bisa jadi enggak ya, karena bisa jadi sudut pandang yang berbeda ya, nggak apa-apa. Oke, saudara perhatikan ya. Jadi ini menurut historis kritis, ini sebenarnya kitab Kejadian ini versi penciptaan itu ada 2 kali. Gitu. Menurut saudara 1 kali kan? Menurut historis kritis 2 kali. Tapi menurut saya 3 kali. Berarti saya lebih hebat ya? Enggak. Ini ya just kidding. Tapi maksudnya kalau saya mengikuti pola berpikirnya mereka, saya bisa katakan, oh 3 kali, bro. Sis, bukan 2 kali. Ya. Jadi saudara perhatikan, nanti lain lagi ceritanya. Kalau kita lihat, jadi memang kalau saudara perhatikan, ini legenda, ini mitos, gitu ya. Nah, ini diambil dari sumber-sumber, tanda kutip, sumber-sumbernya
Nggak tahu sumber mana. Sampai hari ini tidak tahu, tidak ada kejelasan. Itu diambil dari sumber-sumber oleh beberapa penulis. Perhatikan ya, perhatikan. Dari beberapa penulis. Nah, waktu penulis satu taruh ini di Kejadian 1, maka penulis 2 taruh di Kejadian 2. Oke. Kemudian pada waktu itu ada editor. Ya. Jadi ada yang mengedit kan? Kemudian ditaruh. Nah, karena ini terdiri dari banyak sumber, oke, terdiri dari banyak sumber, dari banyak penulis, disadur dari bangsa-bangsa kafir di sekitarnya, maka ketika kita lihat hari ini, sebenarnya terjadi kontradiksi tanda kutip di kitab Kejadian 1 dan 2. Tanda kutip ya. Artinya apa? Kalau saya katakan tanda kutip, itu asumsi dari teolog liberal. Tapi mereka memberi bukti. Ya, saya nggak tahu. Saudara sudah belajar ini, mungkin dari sisi interpretasinya oke, artinya ini ya. Tapi dari sisi isunya saya coba, ya. Saudara perhatikan. Beda nggak penciptaan? Oke, sorry. Beda nggak versi penciptaan Kejadian 1 dengan Kejadian 2 menurut saudara? Sama, Pak. Sama. Betul ya? Oke. Oke. Saya sedang berdiri di posisi mereka sementara. Siapa yang bilang sama? Tunjuk tangan. Oh, jadi banyak historis kritis di sini. Cuma beberapa yang bilang sama ya. Oke. Yang bilang beda, ayo kalau nggak angkat tangan awas loh. Kalau nggak angkat tangan awas loh, jangan jadi abu-abu ya. Oke, ini live loh saudara. saya terus. Oke, beda atau sama? Saya minta satu wakil yang sama. Oke, honest. Yang bilang beda. Siapa yang bilang beda? Bahkan bukan beda, bukan hanya beda, kontradiksi. Ya, Stefani, apa jawabmu? Sama. Sama ya. Ayub. Oke. Timo. Iya, maksud saya gini. Ya, itu yang kita maksudkan. Kita membaca kritis, bukan berarti salah. Enggak. Kita Tuhan tahu kita sekarang sedang belajar. Kita tidak punya maksud apa. George, jangan bongong. Menurutmu apa, George? Saya tidak sama, tidak beda. Tidak sama, tidak beda. Ini Pak, maksud saya ya itu satu cerita yang satu. Jadi bukan dua cerita yang memiliki kesamaan dan juga bukan dua cerita yang memiliki perbedaan, Pak. Oke. Sekarang saya mau tanya, honest dulu aja. Kenapa kamu bisa bilang sama? Kalau menurut saya dan yang saya ketahui, Pak, kejadian pasal 2 itu hanya menerangkan kembali bagaimana. Oh, gitu ya. Oke. Di pasal 1. Oke. Saudara bisa lihat perbedaannya? Saudara bisa nggak lihat perbedaannya? Harus lihat dong. Gini, jangan takut, kita sedang membaca Alkitab. Ya, jadi kita tidak perlu apa? Kita harus berani. Jadi maksud saya nggak ada perlu yang ditakutkan di situ. Kalau saudara perhatikan, saudara tahu perbedaannya di mana? Ya. Kalau saudara perhatikan, mengapa historis kritis katakan ini kan kontradiksi. Coba perhatikan. Oke. Saudara perhatikan ya, kalau dari banyak pokok saya bisa menjelaskan banyak hal, tapi ya nggak semua. Intinya, salah satu pokok yang berbeda dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 apa? Urutan penciptaan. Di Kejadian 1 laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. In the same time, dalam waktu yang bersamaan. Oke, tapi kemudian di Kejadian pasal 2
Saudara perhatikan di situ, diciptakannya Adam. Ya. Kemudian binatang, lalu perempuan. Ya, saudara perhatikan di situ. Maka ini yang disebut nanti yang akan melahirkan teori sumber. Ini memang kita akan dalami lebih. Tapi kalau saudara perhatikan, ini pemikiran mereka. Nah, tetapi kalau saudara perhatikan, sebenarnya itu ya apa yang dikatakan si Ones tadi itu benar, tapi harus bisa jelaskan. Ini pertanyaan ini muncul nanti dari teman-teman M di sekitar kita. Kok Alkitab Kejadian ngomong begini? Nah, kalau saudara perhatikan, jadi ada satu teknik penulisan dalam bahasa Ibrani itu khususnya dalam itu mulai dengan summary. Summary itu kesimpulan atau ya semacam mulai dengan kesimpulan. Kesimpulannya ayat 1 dan 1. Pasal 1 ayat 1. Perhatikan ya. Kemudian mulai ya dibuat kronologi sistematika. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, selesai. Oke, itu pasal 1. Maka pasal 1 itu ya tidak ada yang lebih sistematis. Nah, itu juga salah satu alasan mereka tolak. Itu kok bisa sistematis begitu ya? Bahkan dosen saya waktu saya di satu sesi mereka katakan itu pujian. Ya. Buktinya apa? Itu ada refrennya. Refren itu kan pengulangan. Satu, kan ada refren itu kan pengulangan ya. Ya. Jadi mereka katakan itu pujian. Tapi kalau saudara perhatikan, dari 1 2 3 itu kalau saudara perhatikan ada satu topik penting. Ada satu topik penting dari Kejadian 1 itu kemudian dipindah kepada Kejadian pasal 2. Oke, saudara perhatikan. Maka Kejadian pasal 2 tidak lagi bersifat sistematis atau kronologis seperti Kejadian 1. Karena ada satu topik penting itu dipindah. Maka tulisan di pasal 2 itu disesuaikan dengan tema topik yang penting itu. Topik yang penting itu apa? Adam. Manusia itu. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, mengapa Adam, binatang, kemudian perempuan? Ya, teman-teman harus bisa jawab ya. Karena di Kejadian pasal 2, betul yang dikatakan si Ones itu mau menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan pada Kejadian 1. Tidak dijelaskan bagaimana menciptakannya, dari apa, dan bagaimana prosesnya tidak dijelaskan. Nah, kalau saudara perhatikan, antara Adam dan Hawa ada gap binatang-binatang, bukan? Ya toh? Maka dalam ilmu ya, kalau saudara perhatikan, saudara di sini ada pak kan? Ada pak ya? Ada prodi pak toh? Salah satu tokoh pak itu namanya Bloom dengan istilah taksonomi. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita belajar dari kitab, Adamlah taksonom yang pertama yang paling hebat di dunia. Taksonomi itu apa? Membuat klasifikasi nama-nama binatang yang mencirikan itu kan luar biasa kan? Berapa banyak binatang itu? Dia sanggup hafal, dia sebut satu persatu. Nah, saudara tahu kenapa ada perantaraan itu? Karena justru di situ Tuhan ingin menjelaskan mengapa seorang penolong diperlukan. Mengapa seorang perempuan diperlukan? Karena Adam tidak menemukannya di antara binatang itu. Ya. Maka kan saudara perhatikan, maka itu tidak ada perbedaan. Jadi kalau saudara lihat, itu dimulai dengan kesimpulan, kemudian dijelaskan, ada satu topik, kemudian itulah yang topik menjadi topik kedua. Nah, kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesia, maka saudara juga akan lihat perbedaan. Ya. Saudara juga akan lihat dalam perbedaan. Apa itu perbedaan? Coba saudara perhatikan. Pasal 1. Ya. Semua memakai nama untuk Allah itu Elohim. Ya, dalam bahasa Indonesia dipakai Allah, bukan?
Betul. Nama Allah atau Elohim itu adalah nama yang umum. Ya. Mengapa nama yang umum? Karena dia berhubungan dengan umat manusia, dengan alam semesta secara universal. Tapi saudara perhatikan. Coba buka Kejadian pasal 2. Ada pemakaian Tuhan. Adonai. YHWH dalam bahasa Ibrani-nya. Adonai Elohim. Mengapa kemudian berubah? Karena sekarang Tuhan tidak berhubungan dengan publik. Tidak berhubungan dengan alam semesta. Ya. YHWH itu adalah nama pribadi. Ya, jadi saudara bisa lihat. Maka saudara lihat di situ. Ini salah satu yang kita lihat. Maka kalau kita kembali kepada bagian tadi, kejadian-kejadian atau ya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kitab Kejadian ini juga kan semuanya sifatnya supranatural. Ya. Saudara bagaimana bisa memahami dengan akal yang terbatas? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu ada atau terang itu jadi. Gitu? Wow. Mereka mulai berpikir, bagaimana menjelaskannya itu? Maka salah satu hasil pemikiran mereka, lahirlah apa yang disebut dengan teori evolusi. Lahirlah teori Big Bang. Boom, benturan yang menghasilkan. Ya. Lahirlah mitologi. Karena apa? Karena mereka punya kapasitas rasio terbatas. Tapi tidak mau tunduk kepada kebenaran. Dan mereka mulai menciptakan teori. Ya. Nah, anehnya sampai hari ini kalau ditanyakan, ya, mengapa manusia berhenti hanya pada manusia? Kan gitu kan? Betul nggak? Harusnya kan berkembang menjadi apa gitu kan? Kalau saudara dulu nenek moyangnya itu kera, monyet yang berupa kera. Kalau saudara kemudian ini sebenarnya banyak loh tangganya. Jadi bukan hanya monyet, kemudian monyet yang menyerupai kera, kemudian babon apa itu sampai kepada manusia. Gitu. Nah, maka kalau ada libur, saudara harus ke Bonbin untuk lihat nenek moyang. Iya kan? Nah, kalau saudara perhatikan, pertanyaannya, kenapa evolusi sudah berhenti? Kapan evolusi itu berhenti? Ya, jadi saudara lihat, ya. Kemudian coba saudara perhatikan. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Ayat 2. Coba saudara perhatikan ayat 2. Silakan baca. Kejadian 1 ayat 2. Ketika Allah pada hari dan kosong gelap gulita menjadi samudra raya. Oke, ulang. Coba perhatikan. Kejadian pasal 1 ayat 2. Coba supaya semua bisa lihat. Bumi belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Iya, saudara perhatikan. Maka di sini juga lahir teori gap. Ya. Jadi antara kejadian 1 dan kejadian 2 itu terjadi jutaan tahun. Karena apa? Ya itu tadi keterbatasan rasio kita tidak mau tunduk, ya. Apa kan gini, apa sih susahnya bagi Tuhan? Jangankan 1 hari. Ya toh? 1 menit pun dia bisa menciptakan kok. Karena dia Tuhan, dia Maha Kuasa. Ya. Omniscience, omnipresent, ya. Dia omnipotent. Ya, Maha Kuasa. Jadi kalau saudara perhatikan, apa susahnya? Tapi akhirnya diciptakanlah teori. Ada teori gap. Jadi waktu Tuhan menciptakan dalam Kejadian pasal 1, perhatikan yang saya katakan tadi, walaupun saya bergurau, tapi ini sesungguhnya teorinya ada. Waktu Tuhan menciptakan pada Kejadian 1 ayat 1, maka di pasal 2 dijelaskan terjadilah pemberontakan iblis, menghancurkan semua ciptaan itu. Lalu di ayat 3, mulailah Tuhan
menata ulang. Ya. Kalau saudara mau baca buku, silakan buka buku Teologia Perjanjian Lama yang dikarang oleh Christoph Barr. Di sana tertulis ya rumusan-rumusan itu. Jadi penciptaan ini sebagai tanda kesukaan karena Tuhan sudah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi Kejadian pasal 1-2 itu bicara tentang kuasa kegelapan dalam konteks pandangan sebagian orang. Bahasa Ibrani yang dipakai apa? Ya, kalau saudara perhatikan. Belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa Ibrani yang sudah kita pelajari, tohu wa bohu. Ya. Nah, itu bisa disamakan dengan kekacau balauan. Maka itu terjadi jutaan tahun. Ya. Kenapa? Karena rasio terbatas. Ya. Nah, ini kira-kira yang bisa kita lihat beberapa hal, ya. Oke, ini ya. Jadi reaksi rasionalisme terhadap segala bentuk supranaturalisme dalam PL. Ya, hermeneutik baru, metode historis kritis terhadap Alkitab. Oke. Menolak inspirasi Alkitab. Maka kalau inspirasi Alkitab ditolak, apa yang terjadi? Ya, jadi kalau saudara ditanya, mengapa Alkitab saudara itu ineran? Apa jawab saudara? Tahu arti ineran? Oh alah, ini semester berapa kok nggak tahu arti ineran itu gimana? Kenapa Alkitab saudara itu ineran? Oke, jangan jawab dulu. Saya mau tanya, apa itu arti ineransi? Ya, ketidakbersalahan. Ya, ya ampun ini kalian belum dapat kan, sudah? Iya, aduh ini saudara tanam di mana itu? Buang jauh-jauh itu semua yang sudah dipelajari ya. Wah nggak boleh ya. Ini istilah-istilah baku. Jadi pertanyaannya, kenapa Alkitab saudara ineran? Karena merupakan pewahyuan dari Allah. Oke. Karena pewahyuan dari Allah. Apa istilah pewahyuan? Oke, saya harap saudara memakai istilah yang baku. Pewahyuan itu bisa jadi istilah yang lokal, tradisi gitu ya. Apa? Apa yang saudara lihat tadi di PPT saya? Mengapa Alkitab itu ineran? Ya, saya lagi teologi sistematika loh ini. Mengapa Alkitab? Ya. Merupakan firman Allah sendiri, Pak. Allah sendiri yang berbicara kepada para penulis. Kok masih abstrak ya? Coba lihat, enak dia ngomong apa? Saudara perhatikan, saya selalu mengangkat istilah itu, kelihatannya bunyinya enak gitu ya. Kenapa Alkitab kita itu inerans? Tidak mengandung kesalahan 100% benar. No. Itu arti dari ineran yang kamu sebut. Ya. Kenapa Alkitab kita tidak mengandung kesalahan 100% benar? Kan itu dengan kata lain. Saudara nggak jawab pertanyaan saya. Saudara menyebut lagi apa arti ineran. Tapi mengapa? Adanya interpretasi Allah, Pak. Adanya interpretasi. Kapan Allah menginterpretasi? Nggak ada Allah menginterpretasi. Saya tunggu sampai dapat. Wah, jangan sampai semua materi yang saya berikan itu saudara hilang lenyap begitu saja, menguap ya. Jadi ya saudara, oke, bisa lihat. Kenapa? Ini sekali lagi, teman-teman, ini dosennya pasti sudah jelaskan begitu rupa ini. Ya, sudah jelaskan. Tapi entah dalam perjalanan pulang ke kamar, ke asrama, itu dipatok burung gitu ya.
hilang gitu ya. Kan sederhana aja jawabnya. Alkitab saudara ineran karena ineransi. Apa itu ineransi? Ya. Diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi jangan pakai istilah pewahyuan. Pewahyuan itu juga bisa salah dimengerti. Saudara mendapat wahyu hari ini, apa masih dapat wahyu hari ini ya? Itu kan kata-kata tradisional yang nggak baku. Ya, jadi diilhamkan Roh Kudus. Ya, maka Alkitab itu tanpa salah karena ineransi tindakan Roh Kudus untuk menginspirasi penulis, ya, menginisiasi mereka, kemudian menuntun, melindungi sampai kepada tujuan yang Tuhan maksudkan. Itu kan inspirasi. Maka tidak akan mungkin ada salah. Siapapun yang menuliskan, pengarangnya itu satu. Jadi saya pakai istilah pengarang. Pengarang buku ini cuma satu, teman-teman. Allah. Oke? Tapi penulisnya banyak, nggak masalah. Walaupun penulisnya banyak karena pengarangnya satu, saudara lihat analoginya kan dengan pandangan historis. Karena penulisnya dua, digabungkan kan bentrok. Ya, saya ulang. Kalau kita lihat analoginya dengan apa istilah dari historis kritis, ya, yang menulis kitab Kejadian 1-2 itu 2 orang, atau pengarangnya itu 2 orang. Maka waktu digabungkan jadi bentrok. Tapi Alkitab kita pengarangnya itu satu. Jadi meskipun ditulis oleh banyak orang, nggak akan, ya, saudara perhatikan betapa luar biasanya. Dan itu hanya mungkin karena ilham Roh Kudus, inspirasi. Ya, karena inspirasi. Maka saudara lihat, tidak ada yang bertentangan satu sama lain di dalam Alkitab dari PL sampai PB. Gitu dong, supaya jelas. Jadi kalau saudara perhatikan, ini kita bisa menjawab pandangan-pandangan ini kan? Nah ini, kalau ini ditolak, apa yang sisa dalam Alkitab? Tidak ada. Karena kalau saudara katakan, ya, dengan istilah yang salah, wah, setengah benar. Nggak ada istilah setengah benar. Yang ada benar, salah, kan gitu. Nah, kalau inspirasi ini ditolak, maka banyak kesalahan. Itu sama dengan bahwa Alkitab kita itu tidak benar. Jadi perhatikan ya, ini sungguh-sungguh saudara perhatikan. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Alkitab kita tanpa salah itu terjadi karena Alkitab diinspirasikan. Ya, jadi ineran itu karena ada inspirasi. Ya kan, bedanya kan enak ya. Jadi hanya ingat ineran, inspirasi, kan gitu. Itu hanya. Gitu. Oke. Wah, hari ini saya mengajari saudara di kelas ini dengan teologi sistematika juga ya. Ya, nggak apa-apa. Karena saudara suka lupa, padahal belum tua, ya toh. Saya sudah tua, sudah setengah abad lebih sedikit. Oke. Nah ini ya. Nah ini lihat, dia seorang ahli matematika. Oke. Saudara hanya lihat yang di bawah ini, ya. Ini semboyannya, ya. Treats Bible like other books. Artinya apa? Sederhananya, perlakukanlah Alkitab itu seperti buku-buku lain. Bagus ya? Tapi istilah ini menyesatkan. Karena apa? Karena saudara mensejajarkan, mensederajatkan Alkitab itu dengan buku-buku lain. Lihat. Mengapa? Karena dia pemikir dan ahli matematika. Lihat ya, semua kebenaran itu matematis. Gimana saudara mau mengukur? Ya, semua matematis. 1 + 1 harus 2. Tapi banyak hal yang di Alkitab tidak katakan seperti itu. Ya, nah, saudara lihat,
Ya, ini uraian singkat. Alkitab bukanlah firman Allah, tetapi di dalam Alkitab terdapat firman Allah. Oke. Firman Allah jadi tidak seluruh Alkitab adalah firman Allah. Jadi tidak sama Alkitab adalah firman Allah. Ya, sekali lagi, jangan ngantuk, jangan sopan-sopan supaya nggak salah memahami. Oh, kayaknya ini kok kita jadi ini pandangan mereka. Ya. Nah, salah satu bernama Baruch de Spinoza, ya. Alkitab hanya berwenang di dalam hal-hal kepercayaan saja. Ya, jadi bawalah Alkitabmu itu ketika kamu ke gereja. Ya. Itu aja. Itu tidak pernah berhubungan dengan kehidupan yang lain, apalagi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Mengapa? Karena pemikiran harus dipisahkan dengan kepercayaan. Gitu ya. Wow. Iman bertentangan dengan pengetahuan. Ya, pertanyaan saya, siapa sih yang menciptakan pengetahuan itu? Kok iman bisa bertentangan dengan pengetahuan? Ini kita ya berpikir sederhana aja lah. Ya, mereka mungkin terlalu pintar. Saking pintarnya bisa jadi gendeng kan gitu. Ya. Kok iman itu bisa bertentangan dengan pengetahuan atau pemikiran harus dipisahkan dengan ya? Ya, saya pikir mungkin kita tidak setuju dengan pandangan ini, tapi pada kenyataannya fenomena ini bisa nampak. Ya. Orang semakin rohani, orang semakin pintar, tapi semakin tidak rohani. Gitu kan? Maka ada istilah tingkat 1, tingkat 1 masih malaikat, tingkat 2, tingkat 3 mulai menjadi manusia, kan gitu. Oke, nggak usah diteruskan. Ya, memegang Alkitab sebagai firman Allah berarti mengubah kepercayaan menjadi tahayul. Oke, saya stop share di sini. Kira-kira bagaimana? Apa respon saudara pada bagian ini? Ya, kalau saudara sibuk dengan pikiran sendiri ya nggak akan ada responnya. Tapi kalau saudara serius mendengar dan memberi ya perhatian, pasti ada respon. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Saya memiliki cara berpikir yang mungkin agak berbeda, Pak. Yang tadi Bapak tanya kenapa Alkitab itu tidak bersalah. Saya pikir ya itu jawabannya karena manusia berpikir gitu, Pak. Karena kalau kita lihat ke belakang, misalnya kenapa orang tahu yang salah? Karena dia tahu yang benar. Karena manusia berpikir gitu, Pak. Misalnya kalau kita tidak berpikir, Allah hanya kasih begitu saja kita dicopokin, ya pasti kita hanya tahu ini benar, ini benar. Kita nggak mungkin kesalahan. Jadi saya pikir kenapa kita tahu Alkitab itu benar? Karena kita berpikir. Gitu, Pak. Oke. Jadi dengan kata lain, menurutmu yang menjadi pusat siapa? Pikiran Allah, Pak. Kalau pikiran Allah, kamu sudah salah. Kalau dengan jawabanmu tadi, kalau pikiran Allah yang menjadi pusat atau firman Allah yang menjadi pusat, ya maka apa yang kamu katakan sudah salah. Kalau karena kamu katakan gini, mengapa apa namanya tidak salah? Karena kita berpikir. Nah itu justru di situ letak kesalahannya. Karena manusia menjadikan dirinya rasionya yang terbatas menjadi pusat. Memang kita harus berpikir. Ya. Tapi saya mau tanya, batasan pikiranmu sebesar apa? Ya toh? Kita makanya saya katakan tadi, ya kan ada istilah itu. Membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan tidak membuat kita menjadi irasional, tidak masuk akal, tapi menjadi rasional, melampaui akal. Coba kalau ini melampaui akal, terus ada kebenaran yang melampaui akalmu, akal kita harusnya bereaksi apa? Coba. Kalau ada kebenaran yang melampaui akalmu rasional, maka harusnya
Bukan firman Tuhan yang menyesuaikan diri kepada akal kita. Tapi kita yang harus berubah. Itulah yang disebut dengan transisional. Transrasional. Jadi kita mengalami perubahan paradigma, cara pandang, pemikiran. Karena apa? Karena kamu jawab tadi ya. Kalimat itu nggak salah, tapi yang menjadi salah adalah ketika kebenaran itu kita tidak tampung dengan rasio kita. Ya, terus kita katakan itu salah. Wah, itu pasti salah. Ya. Nah, jadi jangan pisahkan, ya. Buang istilah yang pertama, irasional. Itu tidak Alkitabiah. Tapi rasional tidak berhenti di situ. Rasional itu akan menghasilkan perubahan oleh karena kita tunduk pada kebenaran. Jadi jangan menutupi itu dengan katakan, oh apa kami berpikir. Oke. Kemudian kebenarannya bisa kamu pikirkan. Kebenaran itu masuk di kapasitas kita atau melampaui. Ketika masuk, kita katakan itu kebenaran. Tapi ketika melampaui, gitu ya, baru kita katakan, oh itu bukan kebenaran. Nah itu di situ kelirunya teman-teman kita yang melahirkan teori-teori ini. Memang saudara harus berpikir, gitu. Jangankan untuk apa yang kita katakan kebenaran. Nah, maka saya pikir persoalannya di situ. Maka kan ada istilah, dan ini sudah tercatat, nggak bisa dihapus, saudara. Ini sudah tercatat dalam sejarah. Ada fase pencerahan yang di dalamnya itu ada rasionalisme. Rasio ini menjadi tolak ukur. Ya tuh, sudah terbatas satu. Yang kemudian sudah sudah kotor kan? Rasio kita kan sudah kotor. Sudah bercampur karena kita berdosa kan gitu. Nah, maka saya senang dengan istilah yang ketiga tadi. Harusnya bukan firman Tuhan itu yang menyesuaikan dengan akalku yang terbatas, tapi aku yang harus berubah. Itulah yang disebut dengan transrasional. Aku dipaksa berubah oleh kebenaran itu. Itu dia. Oke, good. Ya, itu bukan pertanyaan, itu pernyataan, tapi saya harus meluruskannya kira-kira. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Kenapa? Sudah lewat 5 menit waktu kita. Oke, saya tahu sudah lewat 5 menit ya. Oke, terima kasih. Ya, saudara jangan menjadi pendengar yang budiman, tapi jadilah pendengar yang dinamis ya. Jadi teman-teman silakan seberapa yang bisa saudara tangkap, cerna, ya. Saya mau kasih tahu. Saya pikir saya nggak perlu beritahu karena Pak Urbanus pasti sudah beritahu saudara. Oke, saudara tahu cara belajar yang baik. Kalau saya perhatikan karena ini Zoom kan kelihatan ya. Jadi sorry, saya harus nasihati saudara. Kalau saudara selama perkuliahan 1,5-2 jam ini, saudara hanya mendengar, berapa besar kapasitasmu untuk mendengar? Tapi saudara tidak ada kesibukan untuk mendengar, kemudian melihat dan menggoreskannya, saya bisa pastikan saudara hanya dapat 25% dari apa yang saya sampaikan. Oke, ini nasihat saya. Tapi oke, saudara perhatikan, kenapa saya ya di semua mata kuliah saya memberikan PPT? Karena saya belajar dari teori. Tapi mahasiswanya nggak merespon, nggak ada kesibukan, nggak ada aktivitas. Saudara tahu, saudara keluar dari pintu itu yang saya katakan tadi, saya pakai istilah. Itu ada ayam patok. Ambil. Oke. Saya harap, mengapa? Karena kita sudah waktunya sudah kita ambil begitu. Tapi saudara nggak gunakan dengan baik, itu juga nggak benar. Jadi saya harap, ya kalau saudara hanya dengar,
Oke. Ya, oke. Saya nggak tahu kapasitas saudara, tapi buat saya, kalau saya hanya mendengar, saya paling hanya dapat 25%. Ya, itu. Jadi saudara perhatikan, itu latar belakang mengapa saya harus ada visualisasi, ada audible, kemudian ada aktivitas. Nah, kalau itu 70-80% saudara dapat. Ya, oke. Terima kasih teman-teman.